Oke teman-teman, di sini kita harus menyiapkan satu buah botol besar bekas minuman 1500 ml. Kemudian kita potong bagian bawahnya atau buntutnya. Kemudian kita panaskan besi untuk melubang bagian atas dekat tutup botolnya. Lubangi botol dengan besi panas secukupnya saja ya, kurang lebih jaraknya 2 cm. Buat juga lubang untuk menggantung tali di bagian buntut botol. Ini saya tes kebocorannya ya teman-teman. Ini kira-kira di daerah yang bocor tadi adalah pembuangan air ketika air lebih dari dalam botol. Misalnya terisi air hujan. Botol bekas ini sudah siap kita isi media tanam pasir dan kita beri gantungan dengan tali rafia. Selanjutnya kita akan isi menggunakan pasir. Nah, saya menggunakan pasir bangunan ya. Pasir diisi setengah botol saja. Saya tidak menanam menggunakan media tanah, tetapi pasir saja, kemudian nanti pupuknya atau nutrisinya kita berikan atau kita gunakan nutrisi hidroponik. Selanjutnya penanaman sayur, kita tanam atau kita tancapkan saja ke pasir sedalam 2 cm atau sampai 5 cm ke dalam pasir. Kemudian kita siram dengan air biasa terlebih dahulu selama 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu baru kita boleh berikan pupuk hidroponik atau nutrisi hidroponik sebanyak 1000 ppm atau kurang lebih 5 ml A, 5 ml B. Kemudian nanti kita campur dengan 1 liter air. Setiap hari tanaman disiram dengan 5 ml larutan nutrisi hidroponik. Jika teman-teman ingin gantungannya lebih tahan lama, bisa menggunakan kawat atau tali yang padat. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa kelemahan dengan metode ini adalah airnya mudah kering. Jadi, setiap hari kita harus siram dengan menggunakan air yang sudah dicampur nutrisi. Kita bisa menyiram tanaman kita sebanyak 2 kali 1 hari, pagi dan sore. Buatlah lubang pembuangan air lebih tinggi dari dasar botol agar tertampung lebih banyak air sehingga kita tidak terlalu sering menyiram air untuk tanaman. Untuk kebun saya ini, saya tidak menemukan hamanya ya teman-teman. Namun biasanya hama untuk tanaman seperti ini biasanya adalah keong atau siput, atau juga biasanya lintah daun. Tanaman ini juga biasanya diserang oleh belalang. Untuk nama sayuran ini di daerah saya disebut sebagai bayam Malaysia. Jika di daerah teman-teman ada nama yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tanaman ini sangat mudah tumbuh ya, sehingga bisa menjadi alternatif untuk menghias taman atau sekedar mengisi kebutuhan sayur rumah tangga. Jika teman-teman ingin menggunakan media tanah, teman-teman juga bisa menanam sendiri ya. Namun saya lebih senang menggunakan media pasir. Saya lebih memilih menggunakan media pasir karena pertumbuhan akarnya lebih cepat sehingga bisa lebih cepat panen ya teman-teman. Tanaman ini juga sangat tahan terhadap penyakit dan tahan terhadap kekeringan. Sehingga kalau tanamannya kering cukup kita beri air, maka dia akan kembali segar seperti semula, tidak langsung mati. Di usia 1 bulan setelah stek, tanaman ini sudah mulai bisa dipanen ya teman-teman, kurang lebih seukuran ini. Untuk beberapa tanaman yang masih terlihat pendek ya teman-teman, itu usianya masih 2 mingguan. Untuk yang besar ini usianya sudah mencapai 1 bulan. Kita bisa panen tanaman ini dengan cara dipotong atau dipangkas ya teman-teman menggunakan gunting atau pisau. Nah, nanti sisa pangkasannya itu akan tumbuh lagi. Sekitar 2 minggu setelah pemangkasan kita sudah bisa panen lagi ya teman-teman, kurang lebih pertumbuhannya setinggi 15-25 cm. Nah, kalau kita mau panen daunnya saja juga bisa teman-teman.
Nah, jika teman-teman tidak bisa menggunakan nutrisi hidroponik, teman-teman juga bisa menggunakan pupuk organik ya, atau menggunakan pupuk yang tersedia di tempat teman-teman. Menggunakan pupuk kandang juga bisa, atau pupuk cair. Kalau teman-teman menggunakan pupuk kandang harus difermentasi dulu ya. Nah, ini adalah sayur olahannya, saya tumis saja. Teksturnya gurih dan sayur ini ciri khasnya sedikit berlendir ya teman-teman. Sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam lestari. Kita gunakan barang-barang bekas untuk berkebun. Salam hijau, salam hidroponik.